Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Apa kabar Sobat TH2? Jumpa kembali kita dalam segmen yang kami persembahkan untuk Anda, masih seputar supranatural. Pada segmen yang kali ini, saya ingin menyampaikan tentang misteri daun sirih. Daun sirih, daun yang biasa kita temui banyak di tanah Jawa ini dan bukan barang aneh buat Nusantara. Tetapi fenomenanya sangat luar biasa. Daun sirih ini sampai membuat satu kekaguman tersendiri buat seorang ulama yang ada di Persia pada abad 15 yang lalu. Tepatnya kurang lebih pada tahun 1460-an, ulama Persia yang bernama Syekh Subakir di dalam istikharahnya melihat daun ajaib. Nah, daun ajaib itu konon adanya di tanah Jawa. Berangkatlah dia, memang di samping juga keinginannya untuk berdakwah. Karena menurut kabar para ulama, bahwa Syekh Subakir ini juga salah satu orang yang membawa Al-Quran dalam bentuk sudah terkodifikasi. Artinya kalau Al-Quran masuk ke Nusantara ini jauh sebelumnya mungkin sudah ada. Artinya dibawa dalam hafalan-hafalan ulama-ulama pendahulu, tetapi yang sudah berbentuk jilid ya itu dibawa pertama kali oleh Syekh Subakir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang menarik bahwa Syekh Subakir ini juga seorang ahli botani, seorang ahli ekologi, seorang ahli yang berkaitan dengan alam. Beliau sangat meminati itu, sehingga beliau sering melakukan penelitian-penelitian. Nah, konon bahwa para pendakwah Islam yang bergerak di tanah Jawa ini sering terganggu atas adanya keberadaan dua orang jin raksasa yang bau rikso atau menempati Bukit Tidar. Dikenal ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Nah, Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog ini kalau kita lihat di cerita pewayangan itu kan putranya Betara Guru. Tetapi wallahu a'lam barangkali itu sebuah penamaan sajalah yang dilakukan oleh masyarakat secara luas, memudahkan penyebutan. Pada hakikatnya mungkin itu adalah bangsa jin yang punya kekuasaan lebih. Disitulah Syekh Subakir kemudian melakukan adu tanding dengan dua makhluk itu agar tidak mengganggu masyarakat manusia. Walhasil dalam pertempuran yang dilakukan oleh Syekh Subakir dengan dua makhluk itu, mereka terkalahkan. Ternyata bahwa apesnya mereka itu ya, kenaasannya itu dikalahkan ketika Syekh Subakir bersenjatakan daun sirih. Subhanallah. Begitu sederhananya senjata, bukan tombak, panah, atau pedang, tapi justru kalahnya mereka dengan daun sirih. Disitulah kekaguman Syekh Subakir bagaimana rahmat Allah diturunkan di tanah Jawa ini sampai sebuah daun pun memiliki khasiat yang demikian hebat. Lambat laun kemudian masyarakat sudah mengenal lambat laun kemudian bahwa masyarakat mengenali daun sirih ini juga memang sebagai obat, di mana pada masyarakat Jawa khususnya mereka sering menggunakan pinang atau kalau orang Jawa itu nyebutnya nginang ya, itu daun sirih yang dikunyah dengan gambir dan kapur itu. Nah, itu menjadi kebiasaan juga raja-raja terdahulu. Jadi pantas kalau mereka giginya awet-awet karena memang mereka mengunyah daun sirih itu. Sobat TH2, pesona daun sirih ini dari kisahnya Syekh Subakir tadi yang bisa membunuh seorang jin yang dahsyat, ganas, galak, dahsyatnya luar biasa, tapi dapat dikalahkan oleh daun sirih, ini menambah keyakinan yang lebih di kalangan masyarakat. Bahwa daun sirih ini akhirnya menjadi satu alternatif obat. Dan memang benar bahwa daun sirih ini adalah salah satu jenis tanaman herbal yang punya khasiat yang luar biasa. Di antaranya adalah penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan daun sirih ini. Khususnya pada wanita dulu. Pada wanita itu bisa membersihkan kewanitaan, ya, kemudian juga bisa mengurangi atau menekan rasa sakit ketika sedang menstruasi. Kemudian juga bisa membersihkan pencernaannya, gitu, menghilangkan keputihan dan lain sebagainya. Namun ingat, jangan digunakan diminum terlalu berlebihan, karena jika terlalu sering meminum air sirih
bagi wanita itu bisa akan mengeringkan peranakannya. Jadi jangan terlalu banyak diminum dalam jumlah yang sering dan banyak. Itu bagi wanita. Sementara secara umum, laki-laki maupun perempuan terutama sekali, daun sirih ini bisa menjadi khasiat untuk obat sakit gigi. Nah, kemudian juga untuk infeksi pada prostat. Lalu kemudian mengobati sakit tenggorokan, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah. Wah, banyak sekali penggunaan dan manfaat dari daun sirih ini. Sobat TH2, bagaimana cara menggunakannya? Anda perhatikan, kita ambil satu gelas biasa ya. Kemudian masukkan ke dalam gelas itu 7 lembar daun sirih. Lalu diseduh dengan air yang matang. Air yang panas maksud saya. Air yang mendidih, diseduh. Bes. Setelah diseduh, lalu diamkan. Diamkan, setelah dingin, baru digunakan untuk berkumur. Bagi yang sering sakit hati, bagi yang sering sakit gigi, bro, bukan sakit hati. Masa sakit hati pakai daun sirih? Tapi boleh juga ya, sekali-kali dicoba. Nah, itu untuk berkumur 2-3 kali. Lalu diminum juga sebagian dari air dari air seduhan daun sirih tadi. Itu jika digunakan untuk sakit gigi. Sementara untuk sakit lain diminum pada saat dingin. Itu cukup dengan setengah gelas, ukuran gelas sedang, beberapa kali, ya mungkin 2-3 kali lah dalam sehari. Konsumsi dengan baik, insya Allah itu bisa menepis penyakit-penyakit yang saya maksudkan tadi. Sudah terbukti banyak kok testimoninya. Jadi, barangkali kita tidak usah buru-buru untuk lari ke dokter, bahwa kalau Allah menyediakan obat di alam ini, itu lebih murah, itu lebih memasyarakat dan manfaat. Kenapa tidak kita menggunakan daun sirih seperti itu? Nah, Sobat TH2, berkembang dari peristiwanya Syekh Subakir yang menundukkan 2 raksasa di Gunung Tidar, sampai akhirnya dikenal Syekh Subakir wafat di situ, kuburannya ada di Gunung Tidar. Ada yang menyebutkan lagi di Blitar, ada yang menyebutkannya di Tuban, ya. Yang kita tahu kalau yang di Blitar itu batu pasujudannya. Artinya bahwa Syekh Subakir pernah sujud sholat di situ. Kalau di Gunung Tidar itu dulu konon ada yang mengatakan itu pesantrennya. Sementara makamnya sendiri wallahualam apakah ada di Nusantara ini atau ada di Persia sana, di negeri aslinya. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot, beliau mengatakan bahwa beliau wafatnya di Sulawesi, di Kabupaten Goa. Tetapi dalam pencatatan yang lain, dari data yang lain ada menyebutkan beliau wafat di Persia. Wallahualam, itu seputar Syekh Subakir. Balik pada keganasan 2 raksasa jin yang dibunuh menggunakan daun sirih tadi, bro. Itu berkembang satu ilmu lain di kalangan supranatural. Mereka mencari-cari yang ruasnya ketemu. Nah, masuklah ini pada satu pembahasan daun sirih yang temu ros atau temu ruas. Ruasnya nyambung. Karena kebetulan bahwa bentuk daun sirih ini seperti bentuk hati, love. Nah, yang gini nih. Nah, itu akhirnya dikait-kaitkan, wah ini bisa untuk dijadikan pelet, untuk melet. Artinya dalam urusan mahabbah. Wallahualam, ada juga yang menggunakan daun sirih itu untuk mempertemukan jodoh, karena memang bentuknya yang lap, tapi yang temu ruas katanya. Ruasnya itu nyambung seperti ini. Berkembang pula di kalangan supranatural apabila kita menghadapi orang-orang yang bahaya dalam kehidupan kita. Dia penindas, dia rentenir, dia pejabat yang zalim, dia siapapun lah yang jahat. Maka coba hadapi dia dengan menginjak daun sirih. Di kaki kanannya itu, bro, nih kaki kanan, di atas sendalnya ini dikasih, ada sepatu, dikasih daun sirih. Lalu diinjak gini. Injak, jangan lupa bertasbih dan bersolawat. Hati-hati, jaga kita. Diinjak seperti ini, lalu kita doa saja. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang saya hadapi ini akan punya rasa gentar kepada saya. Nah, setidaknya itu yang dilakukan oleh Syekh Subakir menghadapi 2 raksasa tadi, bro.
Jadi boleh dicoba juga tuh. Kalau sampean ketemu dengan debt collect yang macam-macam, injak aja kepalanya, daun sirihnya maksud saya. Nanti supaya dia akan takut dan segan pada kita. Wallahu a'lam. Berkembangkan dari daun sirih biasa untuk obat, daun sirih yang temuros, yang kemudian juga daun manfaatnya bisa untuk percintaan, bisa juga untuk menghadapi lawan. Lalu berkembang juga ada tipe daun sirih yang warnanya merah. Jadi sering disebut daun sirih merah. Itu juga obat juga. Cuman rasanya pahitnya luar biasa. Yang merah ini. Nah, dari daun sirih yang merah ini, itu kan sepet dan pahit rasanya kalau di kita punya. Ini bisa untuk melawan santet. Ada lagi nih yang meyakini. Cara mendeteksi seseorang kena santet atau tidak akibat sakit yang terus-terusan berlanjut. Habis sakit panas, demam, sakit ini. Habis ginjalnya kena, paru-paru kena. Terus saja. Kemudian dia merasakan bahwa saya kena santet. Nah, untuk memastikan apakah sakit itu dikarenakan santet atau bukan, boleh dikunyah dengan bismillahirrahmanirrahim, tempelkan di lidah, dikunyah daun sirih merah itu. Dan bersolawat. Lalu masukkan ke mulut, kunyah. Jika rasanya hambar, tanpa sepet dan pahit, Anda terkena santet. Waspada, hubungi pemadam kebakaran terdekat. Ada pilau. Artinya segeralah meningkatkan doa-doa untuk menolak sihir. Jelas, brother? Seperti itulah manfaat-manfaat dari daun sirih. Perkembangannya menjadi hal-hal yang manfaat untuk dunia manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga persembahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, walaupun singkat, walaupun belepotan bahasa kita, bahasa saya, tapi inilah jembatan silaturahim antaraku danmu. Asik. Kita akan berjumpa pada perjumpaan konten berikutnya dalam mengkupas terus persoalan-persoalan supranatural. Tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan tetap hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.